Selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakalan reading tentangnya bagaimana kisah cinta untuk zodiak Sagittarius ya di minggu kedua ya, Januari 2025. Oke, para Sagittarius, coba langsung aja kita fokuskan dulu untuk tarik energinya kamu di sini ya. Bagaimana sih? Januari 2025 sekali. Sagittarius Januari 2025. Sagi. Oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga, bisa banget, silakan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi ya, jika dirasa readingan aku selama ini cukup resonate buat kalian semua. Oke, buat para Sagi ya, yang pertama kisah cintamu di minggu kedua, aku lihat ada semacam nih unconditional love antara kamu dan seseorang, memberi dan menerima perhatian, kasih sayang ya. Bahkan beberapa ada dari Sagi ini kalau aku lihat yang akan jatuh cinta sama seseorang di minggu kedua ini, atau ya ini bisa vice versa juga teman-teman ya. Mungkin ada seseorang yang akan jatuh cinta padamu di sini. Oke, lalu yang kedua, dan ternyata nggak semua Sagi bahagia, ada juga yang kalau aku lihat kayak putus, berpisah di minggu kedua ini. Silent treatment, bahaya nih ya. Silent treatment, dan berusaha untuk meninggalkan seseorang karena mungkin udah diem-dieman terus seperti itu. Mungkin arah komunikasinya udah nggak jelas, udah nggak tahu harus gimana dipertahankan kak. Ada juga yang seperti itu di minggu kedua ini ya. Lalu yang di kartu yang ketiga, beberapa dari Sagi juga kalau aku lihat ada yang akan bertemu dengan seseorang di minggu kedua ini, mungkin ngobrol, saling kenalan, atau menikmati momen lah waktu berdua di sini ya, kayak ngopi-ngopi bareng. Kalau aku lihat menjalin hubungan yang dimulai dari kayak persahabatan, kedekatan seperti itu ya. Selanjutnya, coba kita lihat Sagi, bagaimana situasi dan kondisi percintaanmu di minggu kedua ya, Januari 2025. Coba kita lihat dulu di sini ya, Sagittarius. Situasi dan kondisi percintaanmu di minggu kedua. Oke, Sagi ya. Aku lihat kalau untuk di minggu kedua ini sih mungkin hati-hati terhadap emosi ya, karena di sini ini kartunya kamu, temperance-nya terbalik, terjungkir teman-teman ya. Ini artinya emosi ditahan, karena kalau enggak di sini bisa menyebabkan bahaya, warning alarm dalam hubungan kamu ya dengan seseorang, atau kedekatan kamu dengan seseorang. Kalau kamu nggak bisa tahan emosi atau amarah kamu, ini bisa menyebabkan terjadinya perselisihan antara kamu dan seseorang yang terkait dalam kisah cintamu seperti itu teman-teman ya. Hati-hati terhadap ketidakharmonisan ya, ketidakseimbangan dalam hubungan yang diakibatkan oleh emosi ya, yang tak terkontrol. Lalu yang kedua, apa yang bisa kamu lakukan untuk kisah cintamu di minggu kedua ini Sagi? Yang bisa Sagi lakukan, kalau aku lihat adalah yang pertama mungkin untuk mengontrol diri, mengontrol emosi, untuk lebih logik di sini ya. Mungkin kondisi mental lebih dikuatin lagi ya, agar tidak marah-marah, emosian, temperamental ya. Terus yang bisa kamu lakukan adalah untuk recovery ya dari hal-hal yang menyakitkan, karena di sini penyebab dari segala amarah adalah rasa sakit dan kecewa seperti itu ya. Jadi di sini jangan terlalu banyak penyesalan juga. Terkadang penyesalan yang ada ini juga terhadap apa yang sudah terjadi bisa memancing emosi Sagi kalau aku lihat ya di minggu kedua ini ya. Dan jangan takut menghadapi hal-hal di luar sana, tapi tetap jangan pakai emosi gitu teman-teman ya, apalagi soal cinta dan asmara di sini ya. Dan kalau butuh teman curhat, cari teman curhat untuk melampiaskan emosimu gitu. Tapi jangan temennya diamukin juga Sagi ya, untuk melampiaskan aja. Kalau mau nangis silakan nangis gitu ya. Lalu yang jangan dilakukan di sini apa kak? Mungkin jangan yang terlalu ini ya, bersikap apa sih kalau aku lihat terlalu cerewet, terlalu apa sih kalau aku lihat kayak orang yang terlalu judes juga dalam kisah cintamu di minggu kedua ini ya. Kalau ngomong tolong dijaga omongannya, diperhatikan agar tidak menyakiti orang lain ya, orang yang terkoneksi dengan kamu ya. Lalu jangan terlalu banyak beban pikiran juga ya. Dan selanjutnya yang keempat di sini, kalau aku lihat lagi pelajaran yang bisa diambil dari kisah cintanya Sagi di minggu kedua, salah satunya adalah nih, belajarlah untuk menyelesaikan konflik yang ada, jangan menciptakan konflik baru teman-teman ya. Dan yang kelima di sini, hasil yang didapat untuk kisah cintamu di minggu kedua, hasilnya beberapa dari Sagi mungkin nih kan ada kelimpahan soal asmara, mungkin masalah-masalah akan selesai ya. Di sini perselisihan juga akan kayak
terselesaikan pada akhirnya, dan nggak akan ada hal-hal yang menyakitkan buat kamu, kayak diselamatkan nih oleh semesta. Ada The Empress buat kamu. Hal-hal yang awalnya di sini terjungkir jelek buat kamu akan menjadi baik pada akhirnya, ya. Di minggu kedua ini, mungkin menjelang ke akhir minggu kedua gitu Sagi ya. Dan di sini kalau untuk zodiaknya kalian bisa terkoneksi dengan Sagi di minggu kedua ada apa aja? Ada sesama Sagittarius, energi paling kuatnya langsung Temperance, Gemini, Libra, Aquarius, ada itu aja sih. Energi paling kuat dari sesama Aquarius di sini ya. Selanjutnya inisial nama nih, orang-orang yang bisa terkait dengan kamu di minggu kedua ya. Januari untuk kisah cinta ada inisial Q yang pertama, lalu ada O juga, ada U, ada R, dan ada B ya. Aku ulangi sekali lagi untuk inisial namanya, bisa dari Q, O, U, R, dan B. Itu aja teman-teman ya. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya readingan kali ini ya. Semoga resonate. Jika tidak resonate, berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye Sagittarius.